sebagaimana yang Rasulullah senantiasa berdoa ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, al barakah thubutul khair wa ziyadatul khair, bahwa keberkahan itu adalah tetapnya kebaikan dan senantiasa bertambah ya. Kebaikan, kita memohon berbagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh ini merupakan salah satu wasilah kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya, setiap selesai sholat subuh itu untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, ini as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Baiklah, mudah-mudahan kita ya melakukan kajian walaupun hanya sebentar ini, mudah-mudahan ilmu yang kita raih merupakan menjadi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ciri ilmu bermanfaat itu adalah diamalkan. Mudah-mudahan sedikit-sedikit kita dimampukan oleh Allah untuk mengamalkan berbagai ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang 40 hadis tuntunan bekerja ya. Jadi dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi ya perintah untuk bekerja. Nah, di sini ada 40 hadis perintah untuk tuntunan ya bekerja seperti apa. Nah, di sini sudah tersedia hadis-hadisnya. Hati-hati ya, bagaimana ketika kita bekerja mesti seperti apa dan bagaimana, dan supaya menjadi semangat ya, apalagi untuk para bapak ya yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, yaitu dengan bekerja. Nah, yang pertama hadisnya, bahwa sini ada berapa ya, banyak ya. Nah, nanti itu yang ada di buku ini. Jadi niat bekerja harus sesuai dengan harus mengikuti perintah Allah. Kemudian bahwa bekerja itu bagian dari fisabilillah, bahwa bekerja itu adalah dalam rangka mengikuti kebiasaan para nabi dan lain sebagainya ya. Bagaimana di sini ada tuntunan ketika kita bekerja, baik sebagai pedagang atau sebagai pekerja ya di sebuah lembaga ataupun apa. Nah, ini di sini dimulai dari hadis yang pertama, niat bekerja harus untuk mengikuti perintah Allah ya. Jadi niat bekerja itu bukan untuk cari uang misalnya ya. Jadi kalau itu adalah bagian dari dampak gitu ya. Tapi betul-betul ketika kita bekerja itu betul-betul diniatkan untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis di berbagai bab ya, suka ada hadis ini. Di antaranya kita diingatkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, aku sudah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung niat. Dan dalam riwayat lain niatnya panjang ya, ada innamal a'malu bin niyat, ada wa fi riwayatin bin niyat, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu manawa ya, wa innama, dan sesungguhnya likulli, bagi setiap imri'in seseorang, manawa, sesuai apa yang dia niatkan. Jadi seseorang itu akan dibalas sesuai niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulullah, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulullah. Waman kanat hijratuhu ila dunya, dan barang siapa yang hijrahnya menuju dunia, yusibuha, ia akan meraihnya, awi mro'atin, atau karena perempuan, yankihuha, yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya menuju kepada apa yang menjadi maksud dari hijrahnya itu.
hadis ini hadis riwayat dari Imam Bukhari ya. Dan faidahnya bahwa penting untuk meluruskan niat dalam bekerja, bahwa kita itu bekerja lillah karena Allah, bahwa kita itu bekerja ini adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan bekerja itu untuk hal-hal lain. Jadi diluruskan niatnya. Nah, ini akan menjadikan seseorang mendapatkan pahala ya dari berbagai amalan yang mubah, misalnya seperti bekerja itu kan sesuatu yang mubah, tetapi kalau niatnya betul-betul diluruskan ya, untuk karena diniatkan untuk mengikuti perintah Allah, maka akan berlimpah pahala. Jadi hati-hati kalau niat bekerja itu untuk apa gitu ya, yang lain-lainnya. Nah, karena di sini ada hadisnya nanti. Kemudian bahwa dengan bekerja itu kita berusaha supaya tercatat menjadi fisabilillah. Jadi ketika bekerja, kalau betul-betul ya niatnya untuk kita bekerja itu atas perintah Allah, mencari ridha Allah. Nah, di sini maka akan tercatat kita itu sebagai fisabilillah. Nah, hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, marra 'alan nabi rajulun, marra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki marra yang melewati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Rasulullah SAW melihat min jaladihi, yaitu si laki-laki itu betul-betul melihat kesabarannya, wa nasyatihi, dan begitu giatnya gitu ya. Jadi para sahabat sedang ada ya, kemudian ada laki-laki yang melewati Nabi, dan para sahabat melihat apanya, min jaladihi, melihat kesabarannya, wa nasyatihi, melihat begitu giatnya gitu ya. Faqalu, sehingga mereka para sahabat nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laukana hadza fi sabilillah, sekiranya wahai Rasulullah ya, sekiranya ia di jalan Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. In kana kharaja, barang siapa yang keluar, yas'a ya, untuk bekerja, ala waladihi, untuk memenuhi anak-anaknya sigharan, yang masih kecil-kecil, fahuwa fi sabilillah, maka itu juga termasuk sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawain syaykhain kabirain fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang kharaja, keluar, yas'a, untuk bekerja, ala abawain, untuk memenuhi kedua orang tuanya ya, syaykhain kabirain, yang sudah tua, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga adalah tercatat ada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi, barang siapa yang keluar, yas'a, bekerja, ala nafsihi, untuk dirinya, ya ufuha, untuk dirinya ya, supaya menjaga kesuciannya, iffah ya, menjaga iffah, menjaga kesucian dirinya, enggak minta-minta gitu, enggak dikasihani sama orang, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga termasuk berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Tetapi barang siapa yang kharaja, dia keluar, yas'a, untuk bekerja, riya'an, karena riya, misalnya dia bekerja nih, saya nih misalnya direktur apa nih, saya pejabat apa nih, saya anggota DPR nih, saya misalnya keluar bekerja riyaan, karena riya, wa mufakharatan, dan membanggakan diri. Jadi bekerjanya itu bukan untuk tujuan yang mulia, tetapi bekerjanya itu untuk ingin dipuji orang ya, membanggakan diri, bahwa fi sabili syaitan, maka ia berada di jalan syaitan. Jadi dalam ini ya bisa disimpulkan, hadis ini diriwayatkan dari Imam Tabrani ya, bahwa Syekh Al-Albani mengatakan sahih li ghairihi. Nah, faidah hadisnya bahwa Islam begitu menganjurkan untuk bekerja ya,
Kemudian lurusnya niat ketika bekerja itu menjadikan seseorang pekerja itu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini juga dijelaskan tentang keutamaan ya mencari nafkah untuk anak, keutamaan mencari nafkah untuk orang tua, keutamaan menjaga iffah ya diri sendiri gitu ya. Jangan sampai kita minta-minta kepada orang. Ini juga fisabilillah. Dan peringatan dari penyimpangan ya ketika berniat dalam bekerja itu, jangan sampai niat bekerja itu riaan, ingin dipuji orang, wa mufakharah ya, dan berbangga diri karena jabatan dan sebagainya, maka dia berada di fisabilis syaitan, dia berada di jalan setan. Nah, kemudian bahwa bekerja itu betul-betul dalam rangka mengikuti para nabi. Tadi ya, mengikuti perintah Allah yang pertama, yang kedua adalah betul-betul bahwa bekerja itu adalah kita dalam rangka meneladani ya para nabi, bahwa hadisnya dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa inna nabiyallah, sesungguhnya nabi Allah Dawuda, yaitu Nabi Daud, karena yakulu, bahwa beliau itu makan min amali yadihi, dari pekerjaan tangannya. Jadi ya, bahwa di sini Rasulullah SAW meriwayatkan nabi itu ya, para nabi itu betul-betul mereka itu bekerja ya, makan itu dari hasil kerja tangannya gitu ya. Wa inna nabi Allah, sesungguhnya nabi Allah Daud, yaitu Nabi Daud alaihi salam, karena yakulu, bahwa beliau itu makan min amali yadihi, dari makannya itu dari pekerjaan yang dilakukan oleh tangannya. Nah, ini ya para nabi, selevel para nabi saja mereka bekerja ya. Nah, ini hadis ini adalah anjuran ya untuk seorang muslim bekerja mencari rezeki yang halal. Bekerja itu tidak menjadikan tawakal seseorang menjadi berkurang ya. Bahkan termasuk bagian dari tawakal bekerja itu gitu ya. Bekerja itu tidak menjadikan seseorang terlalaikan dari berdakwah dan menuntut ilmu. Nah, yang penting bisa memanage waktunya ya. Jadi jangan sampai karena pengen dakwah misalnya, atau hanya menuntut ilmu saja, tetapi bahwa dengan bekerja itu tidak menjadikan seseorang lalai dari berdakwah dan menuntut ilmu. Jadi bisa memanage waktunya, kapan bekerja, kapan berdakwah, kapan menuntut ilmu misalnya. Nah, kemudian bahwa bekerja juga mengikuti jalan para sahabat. Nah, jadi tadi ya, bekerja itu harus atas perintah Allah. Bekerja itu juga kita mengikuti, meneladani para nabi. Nah, bahwa di sini bahwa bekerja juga bahwa kita mengikuti jejak ya, mengikuti jalan para sahabat nabi. Nah, ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa ini kan Abi Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis kan, paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, di sini hadis ini disampaikan bahwa kenapa gitu, padahal Abu Hurairah itu masuk Islamnya agak kesini ya, tetapi paling banyak meriwayatkan hadis, sehingga para mereka ya, orang-orang pada berkata bahwa, kata Abu Hurairah, innakum takulun, sesungguhnya kalian pada bicara gini, inna Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah yukthirul hadis an Rasulillah SAW, bahwa Abu Hurairah banyak ya meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Wa taqulun, dan kalian mengatakan, ma balul muhajirin wal ansar la yuhadditsuna an Rasulillah SAW bimithli hadis Abi Hurairah. Kenapa gitu ya? Kenapa para muhajirin, ansor gitu ya, mereka tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah seperti yang dilakukan ya, hadis Abu Hurairah gitu ya, meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Nah, kemudian Abu Hurairah menjelaskan kenapa beliau ya, ketika orang-orang bertanya kenapa orang-orang ansor, orang-orang muhajirin dan ansor tidak meriwayatkan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ya, meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah. Maka Abu Hurairah mengatakan bahwa wa inna ikhwati minal muhajirin kana yashghuluhum safqun bil aswaq. Karena sesungguhnya saudaraku ya dari kalangan muhajirin, mereka itu sibuk gitu ya, sibuk bekerja di pasar gitu. Wa kuntu alzamu Rasulullah SAW alamil ibatni, dan aku mendampingi Rasulullah ya
selama perutku penuh. Fa asyhadu idza ghabu wa afadu idza nasu. Nah, jadi ketika ditanya kenapa orang Muhajirin dan Ansor tidak menyampaikan hadis dari Rasulullah ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah. Nah, kata Abu Hurairah bahwa saudara-saudaraku dari Muhajirin itu punya kesibukan transaksi di pasar ya, dan aku mendampingi Rasulullah SAW ya selama perutku terisi. Nah, Pak Ashhidu ya, maka aku menyaksikan beliau pasti senantiasa hadir di majelis Rasul. Apabila mereka nggak hadir, pasti aku mah hadir gitu ya, dan aku menghafal apabila mereka lupa. Nah, jadi golongan orang Muhajirin mereka sibuk bekerja di pasar sehingga tidak seintens Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Kalau Abu Hurairah mah ngintil-ngintil ya, mendampingi Rasulullah terus gitu ya. Kemudian disampaikan juga bahwa sama ya kaum Ansor juga. Nah, di sini bahwa wakana yashgulu yakhwati minal ansor amalu amwalihim wa kuntu imro'an miskinan min masakinis suffah aihina yansun. Nah, bahwa sama orang-orang Ansor juga mereka sibuk gitu ya, mereka sibuk bekerja. Nah, orang-orang Ansor juga sibuk bekerja dengan harta-harta mereka, sedangkan wa inni imri'in miskin, dan tapi aku termasuk orang yang miskin dari kalangan miskin di Sufah. Nah, jadi Abu Hurairah tidak bekerja seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat baik Muhajirin ataupun Ansor. Aku dapat memahami ketika mereka lupa. Nah, sungguh Rasulullah SAW telah bersabda ya dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan bahwa nah ini yang senantiasa dilakukan oleh sahabat Abi Hurairah. Nah, ini ya bahwa annahu lan yabsutu ahadun thawbahu hatta uqdiya maqalati hadhihi thumma yajma ilahi thawba illa wa ama aqul fabasatu namirah alayya hatta idza qadda Rasulullah sallallahu maqalatahu jama'atuha ila sadri famanasitu min maqalati Rasulillah tilka min syai'. Nah, ini ada tips dari Rasulullah ya. Jadi Rasulullah bersabda bahwa tidaklah seorang pun yang membentangkan bajunya. Nah, tidaklah ada seorang pun yang membentangkan bajunya sampai aku selesai menyampaikan perkataan ini, kemudian mengumpulkan bajunya, kecuali ia akan memahami apa yang aku sampaikan. Nah, ini kebiasaan dari Abu Hurairah, beliau membentangkan namirah ya, namirah yang ada padanya sampai apabila Rasulullah SAW selesai menyampaikan sabdanya, aku kumpulkan namirah ini ke dalam dadaku, maka aku tidak lupa sedikit pun dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi subhanallah ya. Nah, ketika seorang Abu Hurairah walaupun masuk Islamnya tidak sedahulu Abu Bakar, Umar gitu ya, tetapi karena dia itu adalah termasuk ahli sufah ya, yang terus gitu mencari ilmu gitu ya, seorang miskin tetapi tidak bekerja seperti yang lain ya, tetapi terus mendampingi Rasulullah SAW. Dan beliau ketika karena Rasulullah bersabda seperti itu ya, membentangkan bajunya sampai Rasul ya menyampaikan sabdanya itu, nah maka akan memahami dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka Abu Hurairah membentangkan namirahnya ya ketika Rasulullah SAW bersabda, dan ketika selesai menyampaikan sabdanya dibawa lagi namirahnya ke dalam dada Abu Hurairah. Maka alhamdulillah Abu Hurairah tidak lupa sedikit pun dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bersabda. Nah, jadi seperti itu riwayatnya dari Bukhari, bahwa kesimpulan dari hadis tadi bahwa para sahabat bekerja mencari rezeki yang halal ya. Tadi disampaikan bahwa orang Muhajirin mereka bekerja di pasar gitu ya, orang Ansor juga ya, mereka bekerja ya dengan berbagai pekerjaan. Nah, kemudian hadis tadi juga menjelaskan tentang keistimewaan Abu Hurairah. Di antara keistimewaan Abu Hurairah tadi seperti itu ya, senantiasa mendampingi Rasulullah SAW, dan ada sebuah aktivitas yang membuat beliau tidak lupa ya, yaitu dengan membentangkan namirahnya, kemudian setelah Rasulullah selesai bersabda diambil lagi ke dalam dadanya. Dari aktivitas itu beliau tidak
lupa gitu ya sedikit pun tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kemudian boleh menyebut ya, seseorang misalnya menyebut kelebihan dirinya ketika menolak syubhat atau tuduhan, bukan untuk membanggakan diri gitu ya. Kan itu pada nanya, kok kenapa gitu ya, Abu Hurairah aja gitu yang banyak meriwayatkan hadis. Kan sebetulnya yang paling dulu masuk Islam, kemudian yang paling menemani Rasulullah itu kan banyak diantara muhajirin dan ansor, sehingga banyak tuduhan. Kenapa bukannya muhajirin dan ansor yang banyak meriwayatkan hadis, malah Abu Hurairah yang masuk Islamnya ke sininya misalnya, dalam waktu yang agak singkat kan Abu Hurairah itu, tetapi banyak sekali meriwayatkan hadis. Nah jadi beliau menjelaskan kondisinya memang seperti ini. Kemudian bahwa bekerja itu untuk meraih pahala sedekah ya, bahwa harus diniatkan ketika kita bekerja itu betul-betul karena Allah, ketika ingin menafkahi anak, menafkahi orang tua, kemudian betul-betul ya diniatkan yang lurus. Nah hadisnya dari Mikdam bin Ma'adi Karib, Rasulullah SAW bersabda, maka sabar rojul, tidaklah seseorang bekerja kasban dengan suatu pekerjaan, atau ya yang lebih baik, min amali yadihi, daripada bekerja dengan tangannya. Jadi bekerja dengan tangan kita itu lebih baik gitu ya. Wa ma anfaq ar-rajul, dan apa saja yang diinfakkan ala nafsihi, diinfakkan untuk kepentingan dirinya sendiri, wa ahlihi untuk kepentingan keluarganya, wa waladihi untuk kepentingan anaknya, wa khadimihi untuk kepentingan pembantunya, bahwa shadaqatun, maka itu adalah sedekah. Nah jadi ketika seseorang bekerja ya, ini adalah luar biasa, kemudian diinfakkan apa yang sudah dia lakukannya dari hasil jerih payah bekerja itu, baik untuk keperluan diri sendiri, keperluan keluarganya, keperluan anak-anaknya, keperluan pembantunya, maka itu adalah tercatat sebagai sedekah ya. Nah sebagai sedekah. Nah, di sini disimpulkan faidah hadisnya bahwa Islam begitu menganjurkan untuk bekerja ya, nggak boleh malas-malas alasannya hanya untuk ibadah misalnya. Islam itu menganjurkan untuk bekerja, bahwa keutamaan seorang bekerja dengan tangannya sendiri. Nah, harta yang diinfakkan seseorang untuk dirinya sendiri, hasil kerjanya diinfakkan untuk keluarganya, anaknya, pembantunya, semuanya adalah tercatat sebagai sedekah. Nah itu ya, jadi harus lebih semangat lagi dalam bekerja, karena berarti ketika kita memenuhi kebutuhan untuk keluarga kita, anak-anak kita ya, orang tua kita, itu adalah bagian dari sedekah yang kita berikan. Kemudian kenapa kita harus bekerja? Supaya selamat dari meminta-minta ya, dari meminta-minta. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda bahwa la ayyah tatiba, sungguh salah seorang di antara kalian yahtatiba, mengumpulkan kayu bakar ya, ahadukum, salah seorang di antara kalian, huzmatan, seikat, ala dohrihi, yang dibawa di atas punggungnya, khairun lahu, lebih baik darinya, min ayyas ala ahadan, daripada ia meminta-minta kepada seseorang, fayu'tiyahu, ia memberinya, au yamna'ahu, atau tidak memberinya. Nah, ini hadis ini ya bagus ya, bahwa sekarang begitu marak ya peminta-minta itu. Nah ini kalau berkaca dari hadis ini, bahwa la ayyah tatiba ahadukum huzmah, bahwa salah seorang kalian ya ketika mengumpulkan kayu bakar, huzmatan, walaupun hanya dapat seikat ya, ala dohrihi, yang ia bawa dari belakang punggungnya, khairun, hal itu lebih baik, min ayas ala ahadan, daripada ia minta-minta kepada seseorang ya, fayu'tiyahu aw yamna'ahu, ia memberinya ataupun tidak memberinya. Nah ini hadis ini anjuran untuk bekerja mencari rezeki, jangan sampai meminta-minta ya, anjuran menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain, pentingnya kesungguh-sungguhan dalam kesabaran dalam mencari rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi kemudian bekerja berdasarkan ilmu. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda ya, apabila telah sholat ya subuh. Nah ini pernyataan dari Ummu Salamah ya, menyaksikan ketika Rasulullah itu
kalau sudah selesai sholat subuhnya senantiasa baca doa ini. Ini ya, bahwa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini memohon kepada Allah ya. Meminta sama Allah ilmu yang bermanfaat, meminta sama Allah warizqan thayyibah, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, meminta sama Allah amalan yang diterima. Nah, ini hadis sahih ya, bahwa faidahnya bahwa ilmu yang bermanfaat itu menjadi fondasi dalam bekerja dan beribadah supaya diterima gitu ya. Nah, tadi yang diminta pertama kan ilman nafi'a, kita minta sama Allah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ya, menjadi fondasi dalam bekerja dan menjadi fondasi dalam bekerja dan beribadah supaya bisa diterima gitu ya. Kalau kita bekerja tanpa ilmu ya, beribadah tanpa ilmu misalnya, nah ini akan gimana? Jadi harus betul-betul didasari dengan bekerja itu didasari dengan ilmu ya. Nah, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan adanya rezeki yang baik. Nah, ini berarti ada rezeki yang enggak baik. Kan kita mohon sama Allah, warizqan thayyibah, ya Allah mohon minta rezeki yang baik. Nah, berarti otomatis kalau kita berlindung kepada Allah meminta rezeki yang baik, otomatis ada rezeki itu yang enggak baik gitu ya. Tapi kita hanya mohon kepada Allah dikasih itu hanya rizqan thayyibah, rezeki yang baik. Jangan sampai tergiur ya dengan melihat orang lain rezekinya yang melimpah misalnya. Nah, tetapi bahwa ketika kita berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah, memohon rezeki yang baik itu kita sedang berlindung dari rezeki yang tidak baik. Kemudian perintah untuk beribadah kepada Allah sehingga dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, bahwa kita betul-betul beribadah itu hanya kepada Allah sehingga diterima ya. Wa amalan mutaqabbala. Kita memohon kepada Allah, ya Allah minta amal kita itu diterima ya, bahwa amal yang diterima itu hanya ada dua ya. Apakah amal kita itu betul-betul ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berlindung memohon kepada Allah untuk meminta amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, kita mohon supaya diterima ya amalan kita. Jangan sampai kita beramal tetapi tidak diterima, nauzubillah. Kemudian bertakwa ketika bekerja. Nah, sekarang ya, ketika bekerjanya tentu saja harus dilandasi dengan ketakwaan. Hadis dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang pertama ya, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit tolab, dan baguskanlah baguskanlah fit tolab, dalam mencari rezeki ya, baguskanlah kalian dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamut hatta tastaufi rizqaha wa in abta'a anha. Jadi kalau bekerja itu harus bagus gitu ya, ajmilu fit tolab, karena sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sampai terpenuhi rezekinya. Jadi seseorang itu tidak akan dicabut nyawa oleh Allah kecuali rezeki, takaran rezeki yang akan dia peroleh itu memang segitu gitu. Tetapi kalau misalnya walaupun tertabrak misalnya, karena jatah rezeki di dunianya masih ada, masih selamat, masih hidup gitu ya. Tetapi walaupun dalam kondisi baik-baik saja di rumah, tapi karena jatah rezekinya dari Allah juga sudah habis, nah dia meninggal gitu ya. Jadi intinya satu jiwa itu tidak akan meninggal sampai jatah rezekinya itu terpenuhi gitu ya. Ketika di Lauhul Mahfuz kan sudah ditentukan rezeki dia itu seperti ini. Kan pernah ada ya, ada seorang laki-laki yang dia itu walaupun tertimpa apa gitu ya, masih hidup gitu ya, karena dia masih ada rezeki satu suap yang belum dia makan. Setelah itu kemudian dia meninggal.
Nah, oleh karena itu di sini ya, fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, baguskan dalam mencari rezeki ya. Khudu mahalla, ambil apa yang halal, wada'u, dan tinggalkan mahurrima, apa yang diharamkan. Nah, ini ya, harus betul-betul beribadah itu berlandaskan ketakwaan tadi, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, baguskan gitu ya dalam bekerja. Khudu mahalla, ambil apa-apa yang dihalalkan, wada'u, dan tinggalkan mahurrima, apa yang diharamkan. Ini kesimpulannya adalah hadisnya sahih li ghairihi ya, bahwa perintah bertakwa ketika bekerja. Bekerja itu harus dilandasi dengan ketakwaan. Manusia tidak akan meninggal sampai rezekinya di dunia dia terima seluruhnya. Tadi ya, bahwa di Lauhil Mahfuz seseorang sudah ditentukan ajalnya, rezekinya, baik buruknya. Nah, bahwa seseorang itu tidak akan meninggal sampai rezeki di dunia ya yang sudah tercatat itu diterima seluruhnya. Perintah mengambil rezeki yang halal saja ya, khudu mahalla, ambil yang halal, wada'u, tinggalkan mahurrima, apa-apa yang diharamkan. Nah, kemudian bekerja di pagi hari. Nah, dari Sakhar bin Wada'ah al-Ghamidi radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma ya Allah, barik, berkahilah, li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, di pagi hari mereka. Wa kana idza ba'atha sariyah, beliau ya dulu apabila mengirimkan sariyah au jaishan, atau tentara, min awalin nahar, beliau mengirimkannya di permulaan hari. Wa kana sakhran tajiran, dan Sakhar adalah seorang pedagang. Fakana yab'atsu tijaratahu, maka ia mengirimkan dagangannya min awalin nahar, di permulaan hari. Fa asra wa kasura maluhu, maka subhanallah ya, ini salah satu rahasia kalau berdagang. Nah, ini beliau itu mengirim dagangannya itu min awalin nahar ya, dari permulaan hari. Permulaan hari itu berarti di subuhnya, di pagi harinya ya, sehingga menjadi fa'asra, menjadi kaya, wa kasura maluhu, banyak hartanya. Ya, kalau ada orang tua bilang ya, kalau mau apa itu dari subuh hari ya, jangan sampai subuh itu tertidur. Maka biasanya kalau kata orang tua mau sampai rezeki cina ya, jadi jangan sampai. Memang ada hadisnya ini ya, bahwa memohon perlindungan, memohon keberkahan di pagi hari, sehingga kebiasaan ya. Rasulullah juga mengirimkan sariyah atau tentara, beliau mengirimkannya di permukaan hari. Sama ada seorang sahabat bernama Sakhar, seorang pedagang. Nah, ketika mengirimkan barang dagangannya itu di permulaan hari gitu ya, sehingga ia menjadi seorang yang kaya, banyak hartanya. Nah, itulah diantara keistimewaan bekerja di pagi hari. Nah, kemudian waktu-waktu, kesimpulannya, waktu-waktu punya keutamaan yang berbeda-beda. Pagi, siang, malam, sore itu ya, keutamaan yang berbeda-beda. Pagi hari ya adalah waktu yang penuh barokah. Nah, ini alhamdulillah ya, kita di pagi hari ini banyak sekali berkah. Kemudian dianjurkan untuk memanfaatkan waktu yang berkah untuk mendapatkan keberkahan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu ya yang berkah di subuh ini untuk mendapatkan keberkahan, memanfaatkan dengan berbagai aktivitas yang positif, menyempatkan untuk kajian ilmu ya. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu lagi saja ya, udah jam 6:11 nih. Mengingat Allah di tempat kerja. Nah, jadi jangan sampai udah di tempat kerja itu pleng gitu, hanya ingat pekerjaan saja gitu ya. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, nah, man dakhala suq, barang siapa yang masuk pasar, faqala, kemudian dia baca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballah lahu alfi hasanah, maka Allah akan mencatat 1.000.000 kebaikan,
wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, dan Allah akan menghapus sejuta keburukan, wa rafa'a lahu alfa alfi darajah, dan Allah akan mengangkat derajat sejuta derajat gitu ya. Ini nah luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau ke pasar suka baca apa? Nah ini salah satu doanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini bagus ya. Ini hadisnya hasan li ghairihi. Faidah hadis, keutamaan zikir ketika masuk pasar. Jadi masuk pasar itu jangan hanya mendengarkan musik-musik gak jelas ya, tetapi tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini doa ketika masuk mall sih ya. Bukan hanya pasar saja, masuk mall misalnya, masuk pasar, pertokoan misalnya, itu doanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, nanti kesimpulan hadis ini, keutamaan berzikir di pasar, kemudian luasnya rahmat Allah ya untuk hamba-hambanya. Kemudian menguatkan ketauhidan ketika beraktivitas mencari rezeki dengan kalimat la ilaha illallah. Senantiasa menguatkan tauhid ya ketika bekerja di pasar, bekerja dimanapun. Ini kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah mungkin hanya itu saja, masih banyak ya ini hadisnya, ada baru 10, ini ada 40 hadis tentang bagaimana tuntunan bekerja dalam Islam ya, bagaimana tuntunan bekerja dalam perspektif Islam. Nah di sini ada juga ya terakhir nih kebaca hadis dari Abi Abdullah bin Sarjas ya, satu lagi tanggung nih kebaca nih. Asamtu al-hasanu wa ta'uddah ya, wa tu'addah wal iqtisad juz'un min 24 juz'an minan nubuwah. Jadi perangai yang baik, sifat hati-hati, sederhana itu adalah satu bagian dari 24 bagian dari kenabian. Nah, jadi ketika bekerja itu harus betul-betul hati-hati ya, penuh kesederhanaan, karena itu bagian dari nubuwah, bagian dari kenabian. Hanya itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan yang bekerja tambah semangat bekerjanya ya, karena kita tercatat fi sabilillah, ada di jalan Allah, dan apa yang kita hasil dari kerja kita untuk keluarga kita itu adalah bagian dari sedekah kita kepada keluarga. Allah akan mencatat seluruhnya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Fenty yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan terutama diri sendiri dan juga keluarga, serta dengan niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sabilillah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Mudah-mudahan bisa memberi dan tidak